Kau baik, anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami bersyukur kami dilimpahi anugerah-Mu Tuhan. Kami dinaungi oleh anugerah-Mu. Kami dilingkupi oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami tahu kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan perjumpaan kami itu mengandung kuasa pemulihan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kebenaran-kebenaran firman-Mu akan terus meneguhkan kami. Celingkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan, kami tundukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu tidak akan sia-sia, tapi firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Amin. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Ya. Oke. Hari ini saya akan berbicara tentang kebenaran yang tidak pernah mengenal kegagalan. Jadi kebenaran yang tidak pernah mengenal kegagalan. Ada banyak ketidakbenaran di dalam dunia ini. Bahkan kebenaran bisa diputar balikan. Ya. Orang yang ada di dalam lembaga yang berkata menegakkan kebenaran pun bisa memutar balikan kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak pernah mengenal kegagalan. Kenapa? Karena kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. Walaupun ditutup, tapi kebenaran itu akan selalu mencari jalan. Dan pasti kebenaran itu akan mengungkapkan dirinya sendiri. Amin. Karena itu orang berkata, kita membela kebenaran. Dalam kekristenan, kebenaran justru yang membela kehidupan kita. Amin. Kita tidak pernah bisa membela kebenaran. Tetapi kebenaran itulah yang membela kehidupan kita. Kenapa kebenaran akan selalu bisa mencari jalan keluar? Kebenaran akan selalu bisa mengungkapkan jati dirinya. Kebenaran bisa selalu ditegakkan. Mungkin hari-hari ini kita bertemu dengan ketidakbenaran. Kita ada di pihak yang benar dan kemudian kita dibolak-balik sehingga kita menjadi pihak yang tidak benar. Tapi percayalah bahwa kebenaran itu akan selalu dinyatakan. Kenapa demikian? Slide berikutnya. Bahwa kebenaran itu tidak dapat dimusnahkan oleh air dan api. Kebenaran itu akan selalu tegak berdiri. Kebenaran itu tidak dapat dimusnahkan. Baik oleh air atau api. Oleh apa saja. Karena kebenaran itu akan tetap ada di sana. Dan kebenaran itu tidak pernah menjadi tua. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran itu tetap akan menyatakan dirinya. Kebenaran tidak pernah bisa dimusnahkan. Dan kebenaran itu tidak pernah gagal. Tapi kebenaran seperti apa? Ini dia. Kebenaran seperti apa? Slide berikutnya. Apakah kebenaran itu? Secara umum, kebenaran adalah kesesuaian antara data dengan realita. Iya kan? Atau fakta yang ada. Ini kebenaran umum. Apa yang saya lihat bisa menjadi suatu kebenaran. Apa yang saya alami bisa menjadi suatu kebenaran. Karena antara data dan realita atau fakta sama. Ya. Anggap saja misalnya dalam sisi ekonomi antara pemasukan dan pengeluaran sama, ya. Jadi kebenaran itu akan secara umum adalah kesesuaian antara data dengan realita atau fakta yang ada.
Nah, ini secara umum. Tetapi kemudian kita menjabarkannya bahwa ada 4 tingkatan kebenaran. Yang pertama itu tingkatan kebenaran indera. Apa yang saya rasa, apa yang saya kecap, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Oh, makanan ini enak. Ah, belum tentu enak kalau saya belum bisa membuktikannya. Ketika saya buktikan, saya makan, wow. Ketika Pak Jimmy misalnya tawari saya pangsit mie, Pak Jimmy bilang ini enak. Belum tentu. Ketika saya belum membuktikannya secara indrawi. Kan? Indra pengecap saya belum membuktikannya. Ketika saya makan, dan saya kemudian berkata, betul Pak Jimmy, ini enak. Ini kebenaran indrawi. Ada kebenaran ilmiah. Ya, dunia pengetahuan berkembang dengan luar biasa. Ada kebenaran-kebenaran yang ditemukan secara ilmiah. Misalnya gaya gravitasi. Di bumi ini terpengaruh oleh gaya gravitasi. Apa yang dilempar ke atas tidak akan selamanya terus di atas. Akan turun ke bawah. Tapi itu hanya sebatas di bumi ini. Iya kan? Kebenaran ilmiah. Ada kebenaran filosofi. Hemat pangkal kaya misalnya. Orang yang berhemat bisa kaya. Iya. Secara umum, orang yang menabur akan menuai. Ini filosofi. Ini filosofi kehidupan. Nah, tetapi 3 tingkatan kebenaran ini bukanlah kebenaran yang mutlak. Pangsit mie yang Pak Jimmy tawari ke saya, belum tentu enak dibanding misalnya pangsit mie yang ditawarkan oleh Ko Hilton. Belum tentu. Jadi ada kebenaran relatif di sini. Kebenaran ilmiah, misalnya gaya gravitasi tadi. Selama ada di bumi, terpengaruh oleh gaya gravitasi. Tapi coba kalau kita keluar bumi, tidak ada gaya gravitasi. Berarti kebenaran ini bukanlah kebenaran mutlak. Kebenaran relatif. Kebenaran filosofi juga demikian. Sama, ini relatif. Tetapi kebenaran yang mutlak adalah kebenaran Allah. Di mana saja, di seluruh alam semesta ini, kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak. Makanya itu, kita harus belajar tentang kebenaran yang mutlak ini. Kebenaran yang sesungguhnya ini. Coba kita lihat slide berikutnya. Kebenaran yang mutlak ini, kebenaran yang sesungguhnya ini berbicara tentang pribadi Allah sendiri. Karena kebenaran dan pribadi Allah itu satu. Allah itu benar dan Allah adalah benar. Allah adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu ini dalam Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang keberadaan Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bukan firman itu bersama saja dengan Allah, tapi firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita bicara firman Tuhan adalah kebenaran, kebenaran dari Allah sendiri. Sebab firman adalah Allah. Nah, Yohanes 1 ayat 14 berkata begini. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas di sini bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Allah ini, sang firman ini berinkarnasi di dalam diri manusia. Kemanusiaan Yesus Kristus. Makanya Yesus dikatakan sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Karena di dalam kemanusiaan Kristus berdiam yang ilahi, sang firman. Amin. Inilah dia kebenaran itu. Sehingga kebenaran yang sesungguhnya, slide berikutnya,
Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini berbicara bahwa Yesuslah kebenaran itu. Adakah di antara kita yang pernah mengungkapkan bahwa saya adalah kebenaran? Ada enggak? Ada? Nggak ada. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang berkata bahwa dia adalah sang kebenaran itu. Mereka berbicara tentang kebenaran, tetapi mereka bukanlah kebenaran itu. Yesus dengan berani berkata, "Akulah kebenaran itu." Sebab memang dia adalah sang kebenaran itu. Dialah sang firman Tuhan itu. Sang firman yang adalah kebenaran yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Nah, sang firman itu adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kalau kita bicara tentang kebenaran di sini, maka itu menggunakan kata aletheia. Ada kebenaran yang lain berkata dikaiosune. Tapi aletheia ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris the truth. Truth, kebenaran yang sesungguhnya. Kata aletheia ini bermakna bahwa ini merupakan kebenaran sebagai suatu keunggulan pribadi. Aletheia. Pernah dengar kata aletheia? Belum pernah? Sudah tadi saya bilang. Aletheia. Aletheia ini, jadi biasanya banyak orang yang menamakan anaknya dengan nama aletheia. Ya biasa aja. Aletheia. Aletheia dikenal sebagai kebenaran yang mengungkapkan keunggulan secara pribadi. Yesuslah sang kebenaran itu. Pribadi Yesus adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan kebenaran ini mutlak. Tidak boleh ditolak. Dan memang nyata mutlak dibanding 3 kebenaran tadi. Kebenaran indrawi, kebenaran ilmiah, kebenaran filosofi. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita percaya Yesus, berarti sebenarnya kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Kebenaran itu yang akan meneguhkan kita. Di tengah ketidakadilan, di tengah situasi yang ada lagu berkata dunia tipu-tipu, di dunia tipu-tipu, kebenaran Allah itu yang akan membela kita. Oh ya, banyak yang berusaha untuk menipu kita kan. Yang scam kita kan. Kita terima WA, kita klik linknya, uang kita di bank habis. Oh ya, salah satu bank lagi bermasalah hari-hari ini. Ya, karena scamming, berusaha untuk menipu dan semuanya. Nah, kita akan terus berada di tengah dunia yang seperti ini, dunia yang gelap, tetapi kebenaran itu akan terus mengokohkan kehidupan kita. Kebenaran itu yang akan terus menyertai kehidupan kita. Kebenaran itu yang akan terus memproteksi kehidupan kita. Kebenaran itu yang akan membawa kita bisa menghadapi segala tipu daya iblis, segala tipu daya manusia, bahkan apapun yang direncanakan orang bagi kita menjadi rancangan yang tidak baik. Kebenaran itu yang akan mengokohkan kita, membentengi kehidupan kita. Bahkan kebenaran itulah yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Ketika kau sedang berhadapan dengan pengadilan yang tidak benar, kebenaran itu yang akan menuntun engkau. Dan kebenaran itu yang akan mencari jalan sehingga kebenaran itu bisa ditegakkan. Kita tidak membela kebenaran. Kita tidak membela firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang membela kehidupan kita. Ada lagu, Allah yang bela, siapa lawan dia? Betul kan? Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Mungkin kau sedang berhadapan dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakadilan dalam kehidupan.
Tanahmu diserobot, hakmu diambil. Tapi percayalah, kalau engkau memiliki kebenaran itu yang akan menolong engkau. Kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Slide berikutnya. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan tetap tinggal menjadi kebenaran kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan kebenaran itu. Firman Tuhan katakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Kita bisa belajar hukum, tapi kalau kita tidak mempraktekkan ilmu hukum, sia-sia. Betul kan? Setuju? Saya dulu S1 saya ekonomi, Bapak Ibu. Manajemen perusahaan. Tapi kemudian saya jadi pendeta. Ya, dipakai ilmunya masih dipakai sedikit, tapi tidak menyeluruh. Tapi ada orang yang kemudian ekspor di situ, menggunakan ilmu itu, dan kemudian dia bisa membangun sesuatu dari situ, dan dia berhasil di situ. Karena konsentrasinya di situ. Maka tadi saya katakan, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Dan kita tidak akan mengalami kemenangan kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan kebenaran itu. Makanya firman Tuhan katakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bagaimana kebenaran itu bisa memerdekakan kita? Kita harus mengetahui kebenaran. Kata mengetahui di sini memakai kata ginosko, yang berarti kita memiliki pengetahuan. Pengetahuan ini bukan hanya didapatkan dari pelajaran, tetapi juga mengalaminya. Nah, ginosko ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi mengalami pengalaman keintiman dengan sang kebenaran itu. Mengalami pengalaman keintiman dengan Tuhan Allah kita. Mengalami pengalaman keintiman berjalan bersama Yesus, sang kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu nyata. Bapak Ibu punya televisi. Bapak Ibu tahu itu televisi. Betul? Tapi televisi itu hanya dibiarkan di situ. Tidak pernah diutak-atik. Tidak pernah Bapak Ibu menyentuh televisi itu. Bahkan menghidupkan, kemudian memanfaatkan televisi itu. Apakah televisi itu berguna bagi kita? Enggak kan? Televisi itu tetap akan menjadi televisi, menjadi pajangan kita. Kita tahu Yesus ada di dalam kita. Kita tahu kebenaran itu ada di dalam kita. Tapi kita tidak pernah bersekutu dengan kebenaran itu. Kita hanya membiarkan kebenaran itu tinggal pada tempatnya. Kebenaran itu akan tetap ada di sana. Maka kita akan selalu mengalami masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita membuka diri untuk mengalami kebenaran itu, sehingga kebenaran itu firman Tuhan dan oleh Roh Kudus yang menghidupkan kebenaran dalam kehidupan kita, maka kebenaran itu akan memproses kehidupan kita, sehingga proses ini akan menuntun kita, akan membuka jalan keluar bagi kita, sehingga kita bisa meraih kemerdekaan di dalam kebenaran itu. Kebenaran itu harus diwujudkan, dihidupkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan kebenaran, maka kita menyia-nyiakan kemerdekaan, kebebasan, jalan keluar dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang Kristen yang jatuh bangun. Sedikit menang, kalah lebih banyak dalam persoalan kehidupan. Dan kemudian menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu kebenaran berkata bahwa kebenaran itu akan menolong kita. Yohanes 16 ayat 8 slide berikutnya berkata, dan kalau ia datang, siapa ini? Kebenaran itu, roh kebenaran, roh kudus itu, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau kita mengizinkan roh kudus, kemudian menghidupkan kebenaran dalam kehidupan kita, kita bersekutu dengan roh kudus dan kebenaran itu, yang firman Tuhan itu, ya Yesus itu sendiri, maka kita akan tahu Dia akan memberikan jalan keluar dan kemenangan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menghidupkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kebenaran itu akan berproses di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 atau kebenaran itu, ini berkata segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, firman Tuhan yang kita punya, Alkitab yang kita punya, itu diilhamkan oleh Allah, dan itu bermanfaat. Bermanfaat. Untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa saya tidak mengalami kemenangan? Mungkin ada kesalahan dalam kehidupan kita. Kenapa saya selalu ada dalam masalah? Mungkin saya tidak punya hikmat untuk menghadapi itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Kebenaran itu akan mengajarkan kita, mendidik kita, menolong kita. Karena itu, tidak ada jalan lain. Kebenaran mutlak itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga dia akan mengajar kita, membuka jalan, menolong kita, memperbaiki apa? Untuk menyatakan kesalahan. Mungkin kita banyak kesalahan. Oh ya, manusia tidak ada yang sempurna, betul kan? Saya dan Bapak Ibu tidak sempurna. Walaupun dia seorang pendeta pun tidak sempurna. Amin. Apalagi yang bukan pendeta. Iya kan? Agar kita mengagungkan pendeta. Pendeta banyak kesalahan juga. Karena pendeta masih manusia. Kadang-kadang istriku berkata, kau itu hamba Tuhan. Nah ya, saya belum sempurna. Saya sedang berproses kepada kesempurnaan itu. Karena kebenaran menolong saya. Biasa kan kalau bapak-bapak mulai bertingkah, istrinya mulai koreksi kan. Memang Tong kau begini, kau begini. Tunggu dulu. Bandingkan hidup saya yang sekarang dengan hidup saya yang lama. Adakah perubahan? Kalau tidak ada perubahan, memang Tong saya degil, kepala batu. Iya tak? Tapi ketika saya mulai berubah oleh karena kebenaran itu menyatakan kesalahan saya, kebenaran itu menyatakan ada dosa-dosa kehidupan saya, dan saya mulai membuka diri, dan kemudian saya menyelesaikan itu, dan saya mulai berubah di situ. Kebenaran itu sudah nyata dalam kehidupan saya. Amin. Nah, ini dia. Karena kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu akan menuntun kita kepada perubahan kehidupan. Kebenaran itu akan menuntun kita kepada perubahan kehidupan. Dulu koro-koroan. Ya, sekarang ada sedikit-sedikit begitu. Berubah nggak? Berubah. Iya toh? Dulu tangan ini merajalela pada istri. Sekarang tinggal, mama, kau jangan begitu. Tapi tangan sudah berhenti. Berubah nggak? Berubah. Kita bukan kayak itu film Jepang dulu itu berubah, langsung berubah begitu. Enggak, proses. Ada proses. Dan orang menuntut perubahan instan. Nggak boleh. Karena kita bukan mie instan. Betul kan? Kita ini hidup dari latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya suami istri kan.
Belum disatukan. Ini budayanya berbeda, ini budayanya berbeda, disatukan. Lah, gimana? Nah, ibadah itu tiap hari. Ibadah itu adalah proses kepada keserupaan. Pergesekan ini menolong kita untuk ke sana. Tapi jangan terus bergesek-bergesek. Ya. Nah, karena itu firman Tuhan ini atau kebenaran ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, sebab tujuan daripada kebenaran memerdekakan kita, slide berikutnya, ada tujuan. Karena kebenaran itu tidak hanya tinggal sebagai kebenaran. Kebenaran itu mempunyai tujuan. Tujuan kebenaran memerdekakan kita, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Kapan? Sejak Tuhan menciptakan manusia, bahkan ide Tuhan menciptakan manusia. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ide Tuhan, Tuhan itu punya ide menciptakan manusia. Bukan Tuhan asal cipta manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan. Nah, ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan tidak berbicara kepada ikannya. Tuhan berbicara kepada airnya. Iya kan? Di air, jadilah ikan. Ketika Tuhan menciptakan tumbuhan, tanaman, pohon, Tuhan tidak berbicara kepada pohonnya. Tuhan berbicara kepada tanahnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Tuhan berbicara kepada dirinya. Baiklah kita menjadikan manusia. Nah, ini dia. Jadi air, tanah, dan Tuhan itu bisa ada. Tapi air bisa ada tanpa ikan, iya kan? Tanah bisa ada tanpa pohon. Tuhan bisa ada tanpa manusia. Bisa. Tapi ikan tidak bisa hidup tanpa air. Pohon tidak bisa hidup tanpa tanah. Manusia. Amin. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu, kebenaran itu harus kita pegang sungguh. Karena tujuan kebenaran itu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Memproses kehidupan kita ke sana. Karena itu bersedialah, terbukalah ketika firman Tuhan menegurmu. Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidak akan kembali dengan gagal. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan kembali dengan kemenangan untuk mengubah kehidupan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Pada akhirnya, kebenaran itu akan membawa kita kepada kemenangan. Wahyu 21 ayat 1. Barang siapa menang. Kenapa dia menang? Karena dia berpegang teguh pada kebenaran. Karena dia mengalami kebenaran. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Memperoleh semuanya. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan sorga. Kita ini adalah anak-anak Allah. Roma 8 berkata, sebagai anak kita layak memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dan sebagai anak kita merupakan pewaris daripada kerajaan Allah. Dan ayat Wahyu 21 ini bahwa kita ini memperoleh semuanya, bahwa kita adalah pewaris daripada bumi ini. Wow. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Sehingga kita bisa berseru kepada sang kebenaran itu. Ya Aba, ya Bapa. Ketika kita berseru, kita membangun keintiman dengan kebenaran itu. Kebenaran itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kebenaran itu akan terus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Slide terakhir. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Anda tidak akan pernah salah selama selalu berpegang pada kebenaran. Sekali lagi, 1, 2, 3. Anda tidak akan pernah salah selama selalu berpegang pada kebenaran. Amin. Dan kebenaran itu adalah Allah sendiri. Selama kita berpegang kepada Allah, kita berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Kita berseru kepadanya, peganglah tanganku Tuhan. Maka kita akan selamanya terlindungi. Akan selamanya dimerdekakan. Akan selamanya meraih kemenangan. Amin. Kalau ada saudara yang punya masalah sakit penyakit, jangan takut. Ada kebenaran yang memerdekakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menguatkan kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah diri-Mu sendiri. Tuhan tolong. Roh Kudus tolong. Bangkitkan kebenaran dalam kehidupan kami. Untuk menolong kami menjalani kehidupan. Untuk menolong kami dalam mengatasi setiap masalah persoalan. Untuk membebaskan kami daripada orang-orang yang ingin berbuat curang dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Sehingga kami meraih kemenangan dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Kami hidup di dalam kebenaran. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.